Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 1221139. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai modul location dan inventory pada penggunaan aplikasi Form for Windows. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi teman-teman, location sendiri atau pemilihan lokasi dalam dunia bisnis itu sangat menentukan keberhasilan satu usaha. Untuk memilih lokasi usaha yang sesuai diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya. Nah, modul location pada POM ini untuk menghitung lokasi yang memberikan cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi yang maksimum. Nah, nanti kita akan membahas bentuk soalnya bagaimana. Kemudian, untuk inventory sendiri, model ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Yang tercakup dalam sistem persediaan bahan baku ini, itu ada pengadaan bahan baku, kemudian ada penyimpanan bahan baku, serta pengeluaran dari bahan baku. Nah, kemudian modul ini merupakan variasi dari model EOQ atau Economical Order Quantity. EOQ sendiri adalah suatu jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam satu periode yang mempunyai biaya persediaan paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian. Nah, dalam perhitungan EOQ ini, asumsinya adalah yang pertama, pola pemakaian bahan bakunya tetap, kemudian yang kedua, persediaan yang cukup di pasar bebas, kemudian terdapat tingkat harga yang sama dalam satu periode, yang keempat, terdapat tingkat biaya yang sama dalam satu periode, kemudian yang kelima adalah bahan baku yang direncanakan pembeliannya adalah bahan baku di mana jumlah unit fisik yang dipergunakan sedang, sedangkan nilai rupiahnya juga sedang. Nah, dari asumsi model EOQ ini, maka konsep TIC atau Total Inventory Cost atau biaya total persediaannya itu rumusnya adalah TIC sama dengan Setup Cost ditambah Holding Cost. Nah, berlaku biaya pesan tidak dipengaruhi oleh berapa unit yang dipesan, tapi dipengaruhi oleh beberapa kali kita melakukan pemesanan. Untuk biaya simpan tergantung dari banyaknya barang yang disimpan atau dari rata-rata persediaan dikalikan biaya simpan per unit periode. Oke, sini ada contoh kasus. Langsung saja kita ke latihan soal pertama. Sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klasifikasi B dalam 1 tahun. Ada 4.500 unit. Biaya tiap kali pesan sebesar Rp400. Harga bahan baku per unit sebesar Rp800 dan biaya simpan per unit per tahun 5% dari harga beli bahan baku. Pertanyaannya, A. Hitung EOP, B. Persediaan maksimum, C. Rata-rata persediaan, D. Berapa kali pesan dalam 1 tahun, E. Reorder point dalam kurung asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari, waktu tunggu selama 5 hari dan safety stoknya sebesar 10 unit. F. Berapa unit cost-nya, kemudian G. Hitung total cost untuk keseluruhan termasuk untuk beli bahan baku. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke aplikasi POM. Oke teman-teman, ini kita sudah di aplikasi POM for Windows. Kita klik modul, kita pilih location, kemudian ini kita pilih new, kemudian kita pilih filter rating, kemudian ini kita pilih ya soalnya pabrik itu aja.
Kemudian ini faktornya ada 2, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian ini locationnya ada 3, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan data yang diperlukan. Oke, ini datanya sudah dimasukkan. Lalu kita klik solve. Nah, jadi di sini teman-teman hasilnya adalah yang paling tinggi, weighted total ini menunjukkan angka 7.225, maka ini dipilih sebagai lokasinya karena weight totalnya yang paling tinggi, atau bisa dikatakan yang dipilih adalah Solo ya teman-teman. Oke, jadi itu soal pertama. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Ini ada yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mengerjakan soal yang kedua tentang modul inventory, di sini saya akan menambahkan materi mengenai di sini ada safety stock. Safety stock atau iron stock itu persediaan minimal yang harus ada untuk menjamin kelancaran proses produksi akibat adanya kemungkinan kekurangan persediaan atau out of stock. Nah, oleh karena itu, sebisa mungkin persediaan minimum jumlahnya harus ditekan seminimal mungkin. Out of stock bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena penggunaan bahan dasar di dalam proses produksi yang lebih besar daripada diperkirakan sebelumnya. Yang kedua, pesanan atau pembelian bahan dasar tidak dapat datang tepat waktu pada waktunya, atau lead time tidak terpenuhi atau tidak tepat. Nah, kemudian ada reorder point, itu adalah titik kembali pemesanan, yaitu saat kondisi barang persediaan ada beberapa unit kita harus melakukan pemesanan kembali, mengingat adanya kebutuhan untuk safety stock dan kebutuhan selama waktu menunggu atau lead time. Oke, langsung saja ini kita masuk. Selanjutnya ini kita klik modul, kita pilih bagian EOQ, Economic Order Quantity. Nah ya teman-teman, kita pilih inventory. Nah, ini kita klik Economic Order Quantity Model. Selanjutnya ini kita masukkan ini kita apa ya, perusahaan aja. Nah, ini kita klik, ini kita pilih reorder point-nya, kita klik compute reorder point karena tadi diminta reorder point ya. Kita klik oke. Nah, di sini teman-teman kita masukkan data yang diperlukan. Nah, di sini teman-teman saya sudah memasukkan data yang diperlukan untuk demand rate-nya atau permintaannya tadi sebesar 4.500. Kemudian ini ada stock ordering cost atau biaya tiap kali pesannya itu 400. Kemudian ada holding cost atau biaya biaya simpan per tahun 5% dikali dengan harga bahan baku per unit 800, ketemunya adalah 40. Kemudian di sana unit cost-nya sebesar 800. Seperti yang diketahui ini, harga bahan bakunya 800. Kemudian days per year-nya ini kita kan ini yang ditanyakan ya nanti berapa kali pesan dalam setahun. Kemudian ini daily demand rate. Daily demand rate ini per hari dalam asumsinya itu 1 tahun berapa hari, 360. Kemudian lead time atau waktu tunggunya berapa, ini 5 hari sesuai datanya. Kemudian ada safety stocknya itu 10 unit. Nah, oke teman-teman, selanjutnya langsung kita klik
solve. Nah, ini sudah muncul seperti ini teman-teman. Jadi untuk jadi seperti ini teman-teman, ini juga ada grafiknya ya untuk hasilnya. Jadi untuk EOQ atau Economic Order Quantity-nya sendiri, optimal ordernya adalah 300, kemudian ini ada persediaan maksimumnya 300, persediaan rata-rata persediaannya 150, kemudian berapa kali pesan dalam setahun itu 15, kemudian ini ada pre-order point-nya. Pre-order point-nya itu 6.000, 400 annual holding ini. Kemudian unit cost-nya ini adalah 3.600.000. Kemudian total cost untuk keseluruhan membeli bahan baku adalah 3.612.400.000 rupiah. Nah, itu untuk soal pertama ya teman-teman. Selanjutnya soal kedua yang inventory ini, sebuah perusahaan sepatu merencanakan untuk menjual 1.000 pasang sepatu pada tahun 2007 mendatang. Untuk memenuhi perusahaan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara perusahaan dan supplier. Adapun dalam ketentuan itu, ditetapkan bahwa biaya transportasi ditanggung oleh pihak perusahaan sebesar $40 per order. Sedangkan biaya simpan sebesar $30 dan harga per unitnya adalah $100. Dengan asumsi bahwa semua kesepakatan tersebut tidak berubah dalam sepanjang tahun 2007. Ya, hitunglah EOQ, total cost, jumlah pemesanan dalam 1 tahun, biaya pemesanan total per tahun, biaya simpan total per tahun. Teman-teman, kita langsung saja ke ini, kemudian new economic order quantity seperti tadi. Nah, ini kita tulis perusahaan sama. Kemudian kita klik compute pre-order point. Oke. Maaf teman-teman, ini tidak perlu di pre-order point ya, karena di soalnya tidak ada permintaan reorder point. No reorder point, oke. Nah, langsung saja kita masukkan datanya. Oke teman-teman, ini demand rate-nya sudah 100, kemudian stock orderingnya 40, holding cost 30, unit cost-nya 100. Kita klik solve. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini grafiknya, kemudian total EOQ-nya 51,64, kemudian total cost-nya adalah 549,2 rupiah dolar. Kemudian ini ada unit ordernya, jumlah pemesanan dalam 1 tahun 19,36, kemudian annual stock-nya atau biaya pemesanan total. Kemudian ini ada order per tahunnya 19,36. Kemudian biaya pemesanan total per tahunnya adalah 774,6. Biaya simpan total per tahun adalah 774,6. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu untuk soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga inventory.
Gudang Rabat Alfa berencana untuk melakukan pengadaan sereal pada tahun 2007 besok. Adapun kebutuhan tahunan produk sereal adalah 4.000 karton. Toko tersebut menanggung $60 per pemesanan sereal dan dibutuhkan $0,80 per karton per tahunnya untuk menyimpan sereal tersebut dalam persediaan. Harga per karton sereal adalah $50 hitung EOQ, total cost, jumlah pemesanan dalam 10 tahun, biaya pemesanan total per tahun, dan biaya simpan total per tahun. Oke, langsung saja teman-teman kita klik new, kemudian kita klik economic order quantity. Nah, di sini kita beri nama gudang Rabat Alfa. Nah, ini tanpa reorder point ya, no reorder point. Nah, kemudian kita masukkan saja datanya. Oke teman-teman, di sini aku udah masukin datanya. Kebutuhan tahunannya ada 4.000 ini, kemudian ada biaya pemesanan 60, kemudian ada penyimpanan, biaya penyimpanan $0,80, kemudian ada unit costnya 50. Kemudian kita klik solve. Nah, seperti ini teman-teman, kita klik dealer. Nah, di sini sudah muncul untuk EOV-nya sendiri adalah 774,6, kemudian untuk total cost-nya itu sebesar $200.619,7. Kemudian untuk jumlah pemesanan dalam 1 tahun, order per tahunnya ini 5,16. Kemudian biaya pemesanan total per tahunnya adalah 309,84, kemudian biaya simpan total per tahunnya adalah $309,84. Nah, begitu teman-teman, itu untuk soal yang ketiga. Selanjutnya, soal yang keempat ini berdasarkan soal nomor 2 di atas. Jika saat ini Alfa setiap kali melakukan pemesanan sereal sebanyak 500 karton, berikan rekomendasi Anda apakah perusahaan akan menggunakan EOV pada soal nomor 2 atau menggunakan kuantitas sebanyak pemesanan sebanyak 500 karton. Mengapa? Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini kita ingat-ingat ya, untuk kuantitas pemesanan, untuk EOQ. No, soal nomor 2 itu kan EOQ-nya adalah 51,64. Nah, selanjutnya ini kita edit saja datanya. Untuk demand rate-nya kita ubah menjadi mintanya kan 500 ya. Tiap pemesanan 500 karton. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini sudah muncul teman-teman hasilnya. Untuk optimal ordernya atau EOQ-nya sendiri adalah 36,51. Jadi menurut saya teman-teman berdasarkan hasilnya lebih baik menggunakan EOQ pada soal nomor 2 karena itu jadi kita harus mengganti pemesanan sebanyak 500 karton yang saat ini digunakan dengan implementasi EOQ soal nomor 2. Itu yang pertama karena EOQ soal nomor 2 itu kan hasilnya 51,64 karton. Nah, itu lebih mendekati kebutuhan aktual sebesar 1.000 karton daripada pemesanan 500 karton yang saat ini digunakan, sehingga akan mengurangi risiko kekurangan persediaan. Kemudian untuk EOQ yang kedua, EOQ itu dirancang untuk mengoptimalkan biaya total, yang berarti akan mengurangi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan yang mungkin lebih efisien daripada pemesanan 500 karton yang memiliki biaya pemesanan yang relatif tinggi. Kemudian yang ketiga EOQ
perusahaan akan lebih efisien dalam manajemen persediaannya, karena akan melakukan pemesanan dengan frekuensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan aktual sehingga mengurangi kompleksitas administratif. Itu jika menggunakan EOQ yang kedua. Jadi dalam situasi ini, implementasi EOQ akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada mempertahankan pemesanan sebanyak 500 karton. Nah, itu yang nomor 4 ya teman-teman. Kemudian nomor 5, kebutuhan bahan mentah selama 1 tahun sekitar 60.000 unit, harga beli per unitnya 200, biaya pengiriman setiap kali pesan 40.000, kemudian biaya persiapan setiap kali pesan 10.000, biaya penerimaan barang setiap kali pesan 10.000, biaya pemeliharaan per unitnya 15, biaya bunga atas modal per tahunnya 15, biaya sewa gedung per unit per tahun 20, kemudian safety stock ditetapkan sebesar kebutuhan 15 hari, lead time-nya 5 hari dengan syarat 1 tahun dihitung 300 hari. Nah, itu dalam satuan rupiah ya teman-teman. Hitung EOQ, kemudian hitung total cost, ya, kemudian C, reorder point atau pemesanan kembali, kemudian biaya pemesanan total per tahun, dan E-nya biaya simpan total per tahun. Langsung saja kita kerjakan. Nah, ini kita bikin perusahaan aja ya, perusahaan. Kemudian ini karena ada reorder point-nya, complete reorder point. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan data-datanya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memasukkan untuk demand rate-nya sendiri itu 60 atau ini kebutuhan bahan mentahnya 60.000. Kemudian stock ordering cost-nya, harga beli per unit itu stock ordering cost-nya ini biaya pengiriman setiap kalinya itu 40.000 ditambah biaya persiapan 10.000 dan biaya penerimaan barang 10.000 jadi 60. Kemudian holding cost-nya itu 50, itu didapat dari biaya pemeliharaan per unit ini 15, kemudian biaya bunga atas modal 15 dan biaya sewa gudang 20. 15, 15, 20 ditambahkan hasilnya 50, kemudian unit cost-nya yang diketahui 200, harga beli per unitnya, kemudian days per year-nya atau ini 1 tahun itu dihitung 300 hari, kemudian daily demand rate-nya 0, kemudian lead in time atau waktu tunggunya 5 hari, dengan safety stock-nya adalah 15, ini sesuai. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini sudah muncul hasilnya teman-teman. Untuk grafiknya seperti ini. Kemudian untuk EOQ-nya atau optimal order-nya adalah 12.000. Kemudian total cost-nya adalah sebesar 12.600.750. Kemudian untuk reorder point atau pemesanan kembali kemudian untuk ini 200 reorder point-nya daily demand rate. Kemudian biaya pemesanan total per tahunnya adalah ini 300.000, kemudian biaya simpan total per tahunnya adalah 300.000. Nah, seperti itu untuk soal nomor 5. Kemudian kita soal nomor 6, sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klasifikasi B dalam 1 tahun, ada 4.500 unit. Biaya tiap kali pesannya 400, harga bahan baku per unitnya 800, dan biaya simpan per unit per tahunnya 5% dari harga bahan baku. Hitunglah EOQ, kemudian berapa kali melakukan pemesanan dalam 1 periode, total biaya pesan, total biaya simpan, dan selanjutnya teman-teman kita di aplikasi aplikasi POM. Ini kita klik new, kemudian EOQ model. Nah, ini kita klik perusahaan aja.
Kemudian ini no reorder point karena tidak ada order point-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang diperlukan. Oke teman-teman, ini aku sudah memasukkan data yang diperlukan untuk demand rate-nya ini 4.500. Kemudian biaya tiap kali pesannya kan tadi 400, stop ordering cost. Kemudian harga bahan baku per unitnya adalah 800. Kemudian untuk holding cost-nya 5% dari bahan baku, berarti 40 ya teman-teman. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Untuk EOQ-nya sendiri atau optimal ordernya adalah 300. Kemudian berapa kali melakukan pemesanan dalam satu periode itu 15 kali. Kemudian total biaya pesannya adalah 3.612.000. Kemudian untuk total biaya simpan adalah 6.000. Kemudian untuk total cost-nya adalah ini untuk total biaya pesannya tadi adalah 6.000. Kemudian total biaya simpannya 6.000. Kemudian untuk total cost-nya adalah 3.612.000. Oke, sekian teman-teman video pembahasan materi tentang modul location dan inventory dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.